anak-anakku sekalian, tanpa berpanjang lebar, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran akhlak. Kalian buka buku akhlaknya halaman 2. Baik, seperti biasa sebelum kalian mulai, tolong siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, buku cetaknya, semua persiapan untuk belajar tolong disiapkan. Dan jangan lupa video ini di Full HD, full screen dan dalam kualitas HD. Kemudian juga jangan lupa di full screen dan jangan tengok kanan kiri. Selesaikan dulu pembelajaran ini sampai selesai, baru kalian boleh tengok kanan kiri. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel XDIT Al-Mudassir ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kamu pause dulu videonya kalau belum siap dengan peralatan untuk pelajaran, kamu pause dulu videonya. Kalau sudah, kita lanjutkan pembelajaran ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan berbicara tentang akhlak. Buku akhlak, kita akan berbicara membahas tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah berasal dari kata bahasa Arab yang aslinya adalah khuluqun. Atau juga ada yang mengatakan dari kalimat khalaqa atau disebut dengan pencipta. Nah, akhlak sendiri ini mempunyai arti secara bahasa adalah budi pekerti, tata krama, akhlak mulia. Itu adalah kalimat dari akhlak, punya arti. Pun menurut bahasa, Kamus Besar KBBI mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri kita yang mendorong untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Artinya, akhlak itu adalah perbuatan yang mendorong diri kita tanpa ada paksaan dari manapun dan kita sudah terbiasa. Beda. Orang yang punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik sama orang yang pura-pura punya akhlak mulia. Contoh Pak, misalnya ada seorang anak setiap hari Rabu, misalnya setiap hari Rabu anak ini baik sama Pak Walid, cium tangan, sopan. Ternyata setiap hari Rabu itu ada tugas Pak Walid dan anak ini nggak pernah mengerjakan. Dan anak ini hanya sopan, hanya baik di hari Rabu. Artinya akhlaknya tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau akhlak yang asli, akhlak yang baik adalah tidak ada alasan dia berakhlak karena Allah, bukan karena tugas, bukan karena hari Rabu, bukan karena hari ini, bukan karena apapun. Jadi orang yang benar-benar mempunyai akhlak mulia, dia tidak pandang. Dia selalu mau gurunya galak, misalnya gurunya lagi galak, dia baik, dia berakhlak. Gurunya baik juga dia berakhlak. Gurunya marah dia berakhlak. Gurunya sedih dia berakhlak. Gurunya senang dia berakhlak. Itu adalah contoh orang yang mempunyai akhlak. Akhlak mulia terus-terusan, tanpa dorongan, tanpa dikasih tahu, itu namanya akhlak mulia. Kalau orang berakhlak mulia karena dikasih tahu, itu masih tahap belajar. Nah, saya dan kalian semua ini adalah dalam tahap belajar. Kita harus saling mengingatkan. Temannya kurang baik, ingatkan. Akhlaknya yang bagus, ya, kita ingatkan. Kita karena sama-sama masih saling belajar. Tidak bisa kita langsung menjadi ahli, orang-orang yang mempunyai akhlak yang bagus ketika akhir, nggak bisa. Tapi kita semua saling sama-sama belajar dan harus dibiasakan. Akhlak itu harus dibiasakan. Orang berakhlak itu insya Allah hidupnya disegani oleh orang lain. Contoh umpamanya, misalnya setiap hari kamu mau jalan ke sekolah, umpamanya di depan rumah biasanya ada yang suka duduk-duduk, bapak-bapak, apa yang lagi bikin kopi, apa yang lagi benerin motor, apa yang lagi.
ada kegiatan di rumah, coba kamu biasakan, kamu tegur dia dengan ucapan permisi bapak, saya numpang lewat, permisi bapak. Setiap hari kamu ucapkan itu sama mereka, suatu saat, dan mereka juga pasti akan segan dan menghormati kamu. Berbeda sama orang yang tidak pernah permisi, tidak ada akhlaknya. Misalnya ada bapak-bapak lagi benerin motor, atau kamu lewat aja, bahkan sampai nyiprat kalau kena air. Bapak-bapak itu pasti marah. Tapi kalau kita sopan, mereka pasti segan. Ya. Kalau mereka sopan, kita sopan, mereka pasti sayang. Kalau perlu, mereka bisa-bisa menemani kita ke sekolah. Sini saya anterin ke sekolah. Kalau perlu, mereka bisa-bisa memberikan kita hadiah. Nih hadiah buat kamu di sekolah. Kalau orang punya akhlak mulia. Namanya akhlak mulia, adik-adikku, anak-anakku sekalian, harus dipaksakan. Dari kecil harus dipaksakan. Walaupun rasanya malu mau tegur, mau berakhlak malu udah biasa-biasa aja. Masa bodoh misalnya. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Harusnya kita saling menghormati, saling tapa, saling menegur, saling bercengkrama, sehingga timbullah rasa akhlak mulia, rasa persaudaraan yang kuat. Di sini banyak pengertian, dari salah satunya adalah Imam Ghazali, Langit Ahmiyah Ulumuddin, Ibn Maskawi, Imam Ahmad Amin, dan beberapa definisi-definisi akhlak. Intinya sama, tingkah laku yang baik, yang sudah terbiasa dilakukan. Itu adalah inti dari akhlakul karimah. Perilaku yang baik, perilaku yang sopan, perilaku yang indah, tata krama yang baik, tanpa ada paksaan kanan kiri atas bawah, dan juga sudah terbiasa atau berulang-ulang. Contoh Pak Walid biasanya ya, setiap hari kalau lewat nggak pernah permisi sama anak-anak, ya, nggak pernah permisi. Tiba-tiba hari itu Pak Walid permisi. Artinya apa? Pak Walid nggak biasa-biasanya. Ya, Pak Walid nggak biasa-biasanya permisi sama anak-anak. Itu termasuk akhlak atau bukan? Itu yang termasuk dalam kategori sedang belajar akhlak. Kalau orang sudah berakhlak mulia, dari dulu sampai saat ini semua tingkah lakunya baik. Kalau misalnya Pak Walid, dari dulu Pak Walid kalau lewat selalu permisi sama anak-anak, selalu berakhlak. Nah, itu namanya akhlak mulia, tanpa ada paksaan dan sudah menjadi kebiasaan. Kalau belum menjadi kebiasaan, itu berarti kita masih dalam tahap belajar. Ya, itu. Ulama banyak berpendapat tentang akhlak. Kalian bisa baca nanti. Pak Walid menyampaikan inti-intinya adalah, ya, sebagai ada perbuatan manusia sebagai perwujudan akhlak atau tidak, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu harus dilakukan berulang-ulang. Artinya, kalau itu akhlak mulia, kalau dia mempunyai akhlak mulia, tanda-tandanya sudah terbiasa berakhlak mulia. Bukan baru itu aja. Kalau masih baru itu aja berarti masih belajar. Dan yang seperti itu bagus. Kita harus mendukung orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, bukan karena tidak ada dorongan emosi, nggak ada paksaan kanan kiri, memang timbul dengan sendirinya. Itu namanya akhlak. Misalnya ada gubernur DKI Jakarta, Pak Walid tiba-tiba sopan, Pak Walid tiba-tiba berakhlak mulia. Maka itu bukan akhlak mulia, itu masih belajar akhlak mulia. Karena apa Pak Walid begitu? Karena ada gubernur misalnya. Nanti gubernurnya pulang hilang lagi akhlaknya, itu berarti bukan akhlak mulia. Tuh. Nah, Rasulullah SAW juga ada kisah mempunyai sifat Rasulullah seorang pemimpin. Tapi Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Tapi Rasulullah juga mempunyai selera humor yang bagus. Rasulullah itu humoris. Humoris dalam arti bukan pelawak ya. Humoris itu bisa menghibur orang lain. Artinya membuat orang lain senang. Kalau orang humoris itu orang-orang senang dekat dengan dia. Kenapa?
humoris itu membuat orang bahagia, membuat orang senang. Rasulullah mempunyai sifat humoris. Suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang nenek-nenek. Rasulullah pernah bercanda mengatakan bahwasanya di surga itu tidak ada nenek-nenek. Rasulullah bilang sama siapa? Sama nenek-nenek. Nenek itu bilang sama Rasulullah, "Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek." Gitu. Akhirnya nenek-nenek itu bersedih. Nenek itu bersedih, menangis. Ternyata Rasulullah bukan menghina, ternyata sedang memberikan humoris. Kata Rasulullah, "Iya, betul. Di surga tidak ada nenek, tidak ada nenek-nenek atau kakek-kakek, tapi semua penghuni surga nanti akan kembali menjadi muda. Jadi kalau nenek masuk surga, nenek jadi muda lagi." Itu adalah kisah humoris dari Rasulullah SAW. Kemudian yang beda dalil akli dan dalil akli. Akli itu adalah dalil yang ada di dalam Al-Quran atau hadis tentang akhlak. Ada dalil akhlak tentang akhlak. Salah satunya hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqakum." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Khairun nas anfa'ukum linnas. Paling baiknya manusia yang paling bermanfaat dengan manusia lain. Siapa itu mereka yang bermanfaat, yang mempunyai akhlak mulia, yang paling dipilih, yang paling baik di antara kalian, yang paling baik akhlak? Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dalil dan bukti bahwasanya orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sehingga tidak terjadi adanya rasa sombong, iri, hasud. Kalau orang berakhlak mulia, salah satunya adalah mempunyai sifat husnuzon. Husnuzon adalah berprasangka baik sama orang. Orang selalu dianggap baik semua, tidak ada yang dianggap jahat sama dia. Sehingga dia merasa tunduk, merasa tidak sombong, tidak hasud, tidak iri. Karena husnuzonnya besar, karena rasa syukurnya tinggi, sehingga nggak ada timbul rasa sombong. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, "Likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam haya." Setiap agama itu mempunyai akhlak, mempunyai tingkah laku, dan akhlaknya orang Islam adalah al-haya'u. Apa al-haya'u? Rasa malu. Rasa malu itu gimana, Pak? Apakah malu ke depan Bapak tulis cerita kemudian dia bercerita kemudian dia menjadi malu? Apakah dipanggil? Apakah untuk tampil? Bukan malu yang seperti itu. Tapi malu di sini adalah malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Malu kepada Allah apa? Malu kepada Allah belum sholat, malu. Melaksanakan maksiat, malu. Sholatnya terlambat, malu. Sholatnya tidak bercanda, sholatnya bercanda, malu. Kemudian kepada manusia apa? Tidak berbakti sama mamahnya, malu. Berbuat jahat sama temannya, malu. Keluar tidak menggunakan hijab atau tidak menggunakan kerudung bagi perempuan, malu. Berbicara kasar, malu. Berbicara jorok, malu. Membuat mamanya marah, malu. Nah, itu sifat malu yang sesungguhnya. Bukan malu misalnya Pak Walid bilang, "Hai Ahmad, maju, ceritakan tentang perjalanan kamu ketika melaksanakan umroh misalnya." Ah, malu Pak, malu. Bukan malu yang seperti itu, tapi malu kepada Allah dan manusia. Bukan karena diri sendiri, saya malu. Enggak. Malu kepada Allah dan kepada manusia. Itu satu contohnya. Kemudian ada dari Al-Quran dan dari hadis, "Dzakikal baka bil adab kama tadzakki nar bil hatab." Jika hatimu dengan akhlak mulia seperti api dinyalakan dari bakar. Hati kalau mau dibersihkan, akhlaknya harus tinggikan. Suka gak kalian merasa iri sama orang? Temennya punya sepeda, pengen sepedanya lebih bagus, pengen lebih bagus lagi. Gak mau kalah, suka merasa kayak begitu gak? Kalau merasa seperti itu, maka perbaiki akhlak kalian. Akhlak itu menjauhi sifat sombong, mendalami sifat husnuzon, husnuzonnya tinggikan.
meninggikan rasa syukur, meninggikan rasa terima apa adanya, tinggikan rasa sabar, dijauhkan rasa sombong, dijauhkan rasa hasad, iri. Nah, insya Allah itu akan hilang semua, berawal dari sifat akhlak yang mulia. Baik, anak-anakku sekalian, untuk akhlak ini tidak ada tugas, karena hari ini sudah ada beberapa tugas kalian harus kerjakan. Untuk akhlak ini kita hanya memberikan materi dan kamu cukup mengerjakan, tidak perlu pakai tugas ya. Mungkin tugasnya minggu depan Walid akan berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.